Assalamualaikum, salam wisesa. Di sini saya hanya berbagi pengalaman saya, percaya atau tidak, kembali pada diri kita masing-masing. Assalamualaikum, salam wisesa. Teman-teman, saya berada di Kali Pendem. Ini lokasinya. Maaf, getar nih. Nah, di sini konon ceritanya banyak masyarakat yang diganggu sosok atau makhluk astral, masuk blorong, ndruwo, dan ular hitam besar. Nah, di sini saya mencoba untuk cek lokasi. Jadi lihat dulu, terus nanti malam saya langsung ke sini, langsung cariin energi yang ada di sini. Dan ini lokasinya. Dan ini ke belakang ke sana sekitar 2 kiloan kalau nggak salah, itu kalinya di bawah tanah. Jadi dinamain Kali Pendem. Lanjut. Ini posisi saya di atas kali. Jadi teman-teman, saya mau tanya bapak-bapak atau mbah yang ada di ladang. Mari kita tanya informasi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Maaf nih Pak, ganggu. Petunjuk saka ngendi? Ini mau nanya tentang Kali Pendem. Katanya banyak misteri, banyak penampakan sosok, terus banyak ada yang warga diganggu juga, yang di sawah. Ya, Itu bener nggak? ya betul. Betul. Itu sosoknya apa Pak? Saya kan sendiri, kalau saya tuh tidak tahu persis. Iya. Itu orang-orang yang bicara. Iya. Sama saya itu banyak sekali orang yang menggadang sawah ladang sini, ada di itu dilihati orang riap-riap. Riap-riap itu orang riap-riap orang tua nenek, tapi riap-riap orangnya itu. Tapi hilang sendiri, kalau sudah ditoleh enggak ada. Itu masuk sosok gendruwo atau enggak masalah gendruwo dan enggak tahu. Tapi kan itu nenek setan. oh gitu. Itu ganggu, ya enggak ganggu, tapi kan itu melihatkan orang yang disertai diinginkan di tanah sini itu. Iya. Nah, terus selain itu ada orang lagi berjumatan dari masjid lalu ke ladang, lalu ya juga dilihati sama orang dodok, itu ya riap-riap, orangnya itu putri, enggak kakak, enggak kakung, enggak. Tapi sosok putri orang tua. Putri orang tua, tapi kan nandana putri itu. Terus yang itu ya katanya ada apa, blorong itu. Blorong itu ya ada, tapi ya yang kata-kata orang, tapi kan enggak tahu persis. Kalau saya itu mau analisa aja, tapi ya betul ada. Paling kebanyakan ada orang tahu itu ada. Katakan tanpa bayan paranormal, Pak Bayan Sutris ingin putih itu kan sudah paranormal, itu yang ngarangkan sudah ada blorong, ada blorongnya, ada Pak Lulu dari Soko itu yang mengatakan dengan saya, dan memang di sebelah blok itu ya ditunggu orang-orang itu ya enggak tahu. Saya enggak tahu, perlu dilihat itu belum tahu pernah sama sekali pun. Tapi orang-orang cerita kalau saya tuh
ini akan mengetahui sama Pak Carik Suko, Pak Carik Suko itu nanam bako itu ya sampai jam maghrib ya katakan ada ini dan ini tahu ya belum tahu dilihat di Pak Carik sama Cuma jadi kata orang. Tapi ya benar orangnya itu ya bengep ya ngoplok ya deg-degang ya pokoknya ya kata sama film kayak. Jadi banyak kan yang nampak sosok itu nenek-nenek itu ya. Nenek itu ya malian dari Blorong itu. Jadi teman-teman sosok nenek yang rewok-rewok itu penampakan dari sosok Blorong. Katanya juga ada ular besar hitam itu. Ya itu katakan ini pernah ada orang melihat kutut, melihat tekuku itu sudah pasang jaring. Tapi kan dilihat orang ya belum pulang nggak mau. Tapi saya sarankan sama orang Mandong itu yang melihat itu kalau sini itu ya jangan dudusan, kamu tuh sini itu sahabat tuh kayak yang rumah orang ya kulon nuwun. Kalau ini rumah danyang ya assalamualaikum uluk salam. Itu ditegur langsung tak tegur. Sama dari Ceper juga gitu ya, maaf ya Mbah Salono. Dari Jatinom ya pasang sini ya saya ajari mas, saya minta saya di sini nggak ganggu, saya golek rezeki ya diwangi kalau mau. Tapi jangan sampai menghebatkan aku. Terus ini kebanyakan yang nampak ya cuma sosok saja. Terus dari warga sekitar ada yang sampai sakit itu enggak ada. Cuma dilihat tapi ya nakut-nakuti lah. Nakut-nakuti tapi sebenarnya enggak nakut-nakuti. Kalau mau itu dijak bicara yang secara baik enggak masalah. Jadi intinya sebenarnya juga baik enggak apa-apa. Kalau jelas kan ya itu ada apa. Dulu waktu pembangunan Kali Pendem ini makan korban juga. Makan korban. Berapa itu dulu? Dulu kan yang terjaga tidak tahu itu tidak didengarkan orang lain sama sopir-sopir sama yang tidak ada hilang itu tidak dibiarkan ya diketahui orang. Yang diketahui ya satu itu anaknya Sabdo Pak Suranto dulu saya yang menyelurupi di sini. Katanya tidak ada. Terus saya menegur, "Wes, masih aku masih ada di sana." Saya sudah nyangkut. Ya tidak ada yang ngikuti. Nah, terus saya perintah Mas Gagong Pak Riko. Ya silakan silap. Diel suwi. 5 menit lebih tapi mengangkat Suranto itu. Jadi almarhum ketemu ya. Mana wis ndak ada saya nyatakan. Jadi Saya teman-teman nyaut tapi kan angel. Iya. Jadi teman-teman waktu pembuatan Kali Pendem ini dulunya makan korban. Dan sekarang memang ada bangunan, ada korban. Iya. Soalnya itu korbannya itu kan dia cari sendiri. Secara pemerintah pemilik itu sudah tahu. Saya tak buat jogangang. Ya isinya itu air biar orang itu silam situ, keceh situ, itu kan bisa. Jadi diadakan di mana tempat turut kali itu sudah berapa kali yang mengorbankan orang membuang, orang keceh, orang adus, anak-anak kecil nggak tahu ini jero apa tidak. Itu langsung wes korban banyak tekane Wonogiri. Jadi teman-teman dari aliran sungai Wonogiri ya ini. Iya, Wonogiri. Ya ini banyak korban jiwa. Korban juga banyak. Terus yang sering ada penampakan tuh yang sebelah kalau turun dari atas ke bawah itu sebelah mana? Yang nomor sini apa ya sebelahnya? Itu
dalamnya itu sekalinya itu kalau tergilet 10 meter lebih. Kedalaman air Dalam bawah. air bawah tekan tanggul itu 10 meter lebih. Wong itu pralon 8 meter kan panjang. Iya. Itu belum sampai atas sambung pralon lagi. Kan jelas saya itu sudah menyatakan airnya itu menyedot air untuk menanam jagung di darat. Jadi dari teman-teman dari atas datar tanah itu kita turun tuh 10 meter lebih. Jadi nanti saya coba ke sana, terus di situ yang banyak pengganggu atau sosoknya itu yang sebelah sana. nomor 1 kan nomor 2? Ini 1, 2, 3. Saya 2, 3. Yang sungguh sekali. Jadi ada 2 tempat yang dari itu. Tapi itu ya berjalan, tapi rumahnya situ loh. Tapi ya berjalan kemana-mana. Iya. Jadi pindah-pindah. Cuma seringnya sosoknya itu di nomor 2 dan 3 teman-teman. Jadi nanti saya coba turun. Ada Yang lapangan pojok sawah berbatasan dengan toko. Yang udah ada pun aduh kecil yang kan yang air itu. air buangan juga ada. Makanya itu tempatnya itu bangun beberapa kali itu apa tuh anjingnya itu apa kebanyakan but dan apapun aja bangunan yang diadai orang seperti itu mengganggu. Cepat rusak mana kali itu Rangkong dan tadi ya ambil ya. Bala itu kan ada nunggu istilahnya nunggu setiap rumah apa rumah ya bisa menunggu ya bisa, tapi kan kalau saya nggak tahu tahunya itu perkiraan. Nggak ada orang tahu persis, nggak ada, tapi kan di sana janto itu nek orang wong sing ngerti nggak tahu. Dari warga sekitar atau yang garap ladang ini banyak keluhan diganggu. Enggak. Itu ya itu sama sekali itu ya kadang-kadang itu menengok itu yang melihatan orang itu kerja apa sekilas perkenalan biasanya, atau bisa itu sok sambat kesele kaya ngene rekasane kaya ngene. Saya kalau mau saya bantu duwe pamrih orang ya pamrih saya bantu uang sekian umpamanya itu, tapi saya minta babon angger melandai sapa babon esok itu babon bebek minta ke ditukoke sak pasar wani. Iya benar, lingkungan ada yang dijaluk aneh-aneh kok. Tapi banyak enggak Pak, atau sini tempat buangin syarat buangan ada tempat tadi itu ada yo di mana-mana ada, dugaan ngaron ada, dugaan istilahnya gampangannya sesuker ada, dugaan yaitu blorong ya ada, buang nggak mau. Jadi teman-teman kali pendem ini lengkap, jadi tempat pembuangan syarat juga, pembuangan sengkolong. Jadi kampung di sini, jadi akhirnya ya banyak aktivitas makhluk astral lalu lalang. Jadi ya sebenarnya juga nggak ganggu untuk warga sini, cuma kan auranya, dan mungkin ada salah satu orang yang orang luar ke sini nggak tahu, akhirnya ada wujud ular, wujud nenek-nenek, apapun ya. Jadi intinya juga sama aja, nggak ya Pak, nggak salam, nggak izin itu kan orang kan kesusu sama-sama itu untuk kencing di mana-mana itu harusnya ya jawab. Iya. Soalnya ya apa sing jenenge wong diuyoi kan nek jenenge wong Jawa jenenge wong diuyoi mesti ya mundhe mesu. Lah ngono ya penamna diuyoi kan. Iya. Itu terjadi di open dari buron sebelah Mbak Mati itu ada orang itu kencing di situ
langsung mendung. Hmm. Itu di Ya di kali ini. ya enggak Oh. di Bromo itu di mana-mana ada. Iya. Itu terus katanya disuruh orang tua yang sepi minta maaf ya sudah Iya. diampuni. Memang banyak kejadian. Baikkan ini. diampuni, Iya. dan tidak diampuni, tidak tambah ampun malah gojek. Tapi tidak ada ampun itu sudah sudah dipanggil Allah. Iya. Itu tidak ada satu jalanan dari itu. Iya. Bos, pokoknya ngono aku de terang sampai jam 10 sampai jam 12 ada jam maghrib. Mulai kono aku wong jalin ya teko wis leko-leko kae. Aku tekon aku ora ngerti apa-apa mboten. Pokoknya aku kudu tekok sampean nglonggarke sambang sedilit. Sedilit itu walah ngantek tekan jam 12 tenan. Ngantek Di sini apa di rumah? di sini. Oh, di sini. Di rumah ndak bisa. Kono ya rawan. Satu ada jalan dari Jawa Sabarto teman aku. Wah, belok sini. Mbah, saya badhe sangat udah itu pas ini wong jalin enggak perang aku. Ning aku tekon-tekon wong-wong, oh wong jalin. Sing tuku sawah wong sugih ning wonge sugih ning ora mamerke gedhe ora. Jadi dia nyari tempat ini juga. Nyari ada mbah ini. So kapan-kapan ya bisa pulang meneh. Tapi pernah nggak Mbak ada yang nyari untuk pesugihan? Ada. Di sini juga. Jadi beliau juga membenarkan kalau Kali Pendem ini ada orang yang mencari pesugihan juga. Tidak ada. Membuang pesugihan ada, tempatnya macam-macam, tempat apa bisa, tempat jangan ya ada. Loh, itu Ya. harus komplit. Ya. Di Parangkusuma itu kan Iya. komplit, ini jurusan yang Benar. itu, ini yang jurusan yang baik, ini jurusan. Tapi di sini pernah mergoi nggak orang pacaran? wah sadar Sering. sering sama sekali. Kalau nanti musim kemarau sudah terang kan, itu kan dinding itu kan banyak sekali, enggak sore, enggak isu pilus. Saya sudah tahu persis. Itu naik dari Tratak itu orang sekalian, orang dua itu ngapain ya gitu. Ini tapi kalau saya orang tua ya kuno-kuno lah ya bisa gitu mas aku. Enggak apa-apa, aku masa tak guyoni lho, tak guyoni kok. Oh, Mbak iki pangerten ya. Jadi, Aku wis ngalami aku. jadi gini teman-teman, Ya. di sini tuh pesugihan ada, lorong ada, terus Ya. buangan ada, tempat itu senang-senang ya ada. buat senang-senang. Ya, tapi Itu kan juga tempatnya ada. itu ya secukupnya, ndak cukup ya senang-senang di hotel. Jadi- Pamannya direkam kan di rumah ada. Iya. Jadi senangnya itu di alas, bebas alam. Untungnya nggak di pelatok ular. ya itu untungnya ndak di Latapura. Kejadian di Gunung Kidul ya itu tak orang itu kawin lalu gancet langsung. Ya, Kemarin kan di Gunung Ijil juga sudah ke sana. Nah, juga udah mulai apa, tempat pesugihannya udah mulai turun. kan ya dulu. Kan dulu sebelum Tapi waktu apa saya pernah mergoi bawa sesajen gitu. Pernah. Jadi teman-teman dari jalan ini ke arah itu ke Purwodadi itu bawa kembang, pisang, tangkap, terus ubur rampe yang lain. Waktu malam Jumat pas gerimis-gerimis saya lewat itu belok ke kanan. Itu juga niatnya apa kita juga nggak tahu. alternatif Ya. itu atau membuang sekolah atau bisa mencari Pesugihan. enggak itu menikmati. Kalau saya itu rezekinya itu dari situ bisa itu mengenakan ngabekti itu bisa. Nah, kalau pisang itu biasanya kan gitu. Iya. Jadi tak gigi.
Jadi informasi dari beliau, alhamdulillah bisa lengkap. Sebelum ini dibangun itu sudah ada yang namanya watu pecah itu ada. Oh iya, watu pecah itu di mana? Kalau watu pecah sekarang sudah tidak tahu semua. Kan dulu itu watunya itu dibawa truk, itu dijungkitkan di tempat yang dijungkitkan, tidak bisa turun, tapi dikembalikan di sini, tapi sekarang belum ada yang menemukan. Tapi katanya sudah dikembalikan sini. Sudah kembalikan, mana kembalinya orang-orang tidak tahu. Sebelum itu saya sudah tidur di situ. Zaman dulu saya cekcok ganti. Masih. Itu juga di sini juga ada watu pecah. Itu konon kalau malam Jumat itu ada suara mayang, gamelan, lesung. Jadi suara-suara goib didatengin makin jauh ya? Makin jauh. Saya sudah pernah itu. Itu waktu saya masih kecil itu. Mendengar itu sudah lama. Masih ada katanya ada wayang ngungkung kan di cedai saya jauh ya. Iya, semakin dideketin suara itu makin jauh. Jadi nggak bisa ketemu. Jadi tempat perkumpulan makhluk astral di Watu Belah. Tapi sekarang watunya nggak tahu di mana. Padahal itu kan gamelan itu kan karangan Sunan Kalijogo. Ya, berarti kan Sunan Kalijogo itu orang yang ampuh sekali. Tetap ampuh sekali. Sama orang Kalijogo kan biasanya itu kan ya sama orang seperti semua nih, tapi kan orang Kalijogo kan memanfaatkan namanya. Namanya itu ada orang kesulitan dibantu, ada kan itu kan namanya itu menyebarkan agama Islam di Jawa itu kan mati-matian. Diadakan tembang ilir-ilir. Ya, ilir-ilir itu kan hanya tembang sepele dolanan, tapi maknanya maknanya dalam wong tidak pengilir. Nek tandure wong song milir. Dadi wong ya padha wae tandur. Pemene terus penekno blimbing kuwi ya wong blimbing wis karek ngiris kayak mangan kok dipenek. Kan enggak seperti itu penekno blimbing kuwi ndak. Maksudnya menek pohon gitu. Jadi cangon itu orang yang menyebarkan agama yang dikongkon ngono lho. Istilahe ngono. Wah, ini sinau yo angel. Kok power bae luar biasa teman-teman. Ya. Ayo kau iya. Nanti Mas Didi kaget ini. Kaget. Jadi mungkin nanti malam saya langsung ke lokasi kalinya itu. Saya mau interaksi sama sosok yang di situ apa aja. Kalau ada kesugihan ya saya juga pengen interaksi. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu kali pendem ini nanti bisa cek, tapi jangan cari pesugihan di sini. Ini saya cuma intinya review aja. Jadi tempat-tempat yang angker, yang ada misterinya. Jadi teman-teman, saya nanti lanjut lagi ke lokasi kalinya. Jadi nanti saya sambung lagi. Salam Sesa. Kita menuju lokasi ke kali pendem teman-teman. Jalannya kayak gini, apa adanya ya. Kita menuju ke tempat penampakan yang sering nampak PW gombel atau bilang bapak tadi, perwujudan dari blorongnya yang berubah rupa jadi PW. Ini kita cek lokasi. Ini saya sudah sampai di lokasi pertama. Oh, tempatnya. Wah, kalau malam mantap ini.
tengah-tengah alas. Ini sudah mau maghrib, saya langsung aja turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rasanya ada yang aneh. Assalamualaikum. Suara kodok langsung pada bersautan. Nah, di dalamnya ini yang tembus di muka sana tadi yang saya buat pembukaan. Masuk sana. Dalam. Ada hijau tuh. Sini masih biasa aja, belum ada interaksi. Mungkin yang nomor 2, ini yang nomor 1. Saya lanjut yang nomor 2. Ini yang nomor 2. Oh, tempatnya kayak gini, bro. Ini bawahnya 10 meteran lebih. Kita langsung turun aja. Ini buat nyedot pengairan warga. Wow, ini teman-teman, kelihatan energinya Pak, getar di sini. Di sana tadi biasa aja, tapi di sini saya udah ngerasain ada getaran benturan. Jadi ini teman-teman, cerita dari masyarakat, orang yang nyedot air ini pernah ditampakin sosok wewe gombel rewok-rewok, dan ada juga yang lihat ular besar. Nah, di kali pandemi ini lengkap, ada buat pesugihan, nyari pesugihan, blorong, ular, gundruwo, wewe. Jadi makhluk-makhluk yang di sini tuh banyak. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton, menyaksikan channel saya, dan mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum, salam Wisesa.
teman-teman, ini lokasi yang pertama, gorong-gorongnya. Ini kelewatan. Ini ternyata yang pertama kecil, agak kecilan daripada yang kedua, tiga. Yang tadi ketiga, terus yang saya bilang sebut tadi pertama itu ternyata kedua. Ini yang pertama. Coba saya cek. Kita buat pengairan warga sekitar. Dan airnya banyak di sini. Ikannya banyak. Ini ada buat turun juga. Oh, biasa aja sih. Yang paling gede cuma kedua sama ketiga. Bener yang katain Mbah Gianto. Ini yang tangga dari seberang. Jadi kita balik. Nanti kita cek interaksi malam. Salam Isesa.